Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah bukan karena sebab hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa berkumpul untuk duduk di majelis ilmu ini untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kita sering menyaksikan atau bahkan kita mengalami dengan kesibukan yang ada, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita, masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Maka ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian yang kita sebutkan tadi itu adalah perkataan para penghuni surga tatkala mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian salat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada umat beliau sampai datangnya hari kiamat. Ikhwati fillah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih berada di dalam bab yakin dan tawakal. Kita lanjutkan kepada hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi yang berkaitan dengan bab yakin dan tawakal, yaitu hadis yang ke-82 atau hadis ke-9 dari bab yakin dan tawakal. Kita bacakan dulu hadisnya. An Ummil Mu'minina Ummi Salamah wasmuha Hindu bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Mahzumiyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adillah au udallah au azillah au uzallah au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Hadisun sahihun rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanida sahihati. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun wa hadza lafdhu Abi Daud. Yang artinya dari ibundanya kaum mukminin Ummu Salamah, dan nama beliau adalah Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau apabila beliau keluar rumah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berzikir dan berdoa dengan mengucapkan bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari tersesatnya diriku atau disesatkannya diriku oleh orang lain, atau
aku berbuat kesalahan terhadap diriku, atau orang lain berbuat kesalahan karena sebab diriku. Au azlima, atau aku berbuat zalim terhadap diriku. Au uzlama, atau orang lain berbuat zalim terhadapku. Au ajhala, atau aku melakukan kebodohan. Au yujhala alayya, atau orang lain melakukan kebodohan terhadap diriku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan juga selain dari keduanya dengan sanad-sanad yang sahih. Berkata Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Dan ini hadis ini lafaznya adalah milik Al-Imam Abu Dawud. Taib ikhwati fillah rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ya. Ummul Mukminin kita tahu sudah pernah jelaskan oleh Ustadzuna Al-Walid Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala, bahwasanya ini adalah gelar bagi wanita yang menjadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah namanya adalah Hindun. Nama aslinya adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Abi Umayyah asli namanya adalah Hudzaifah. Ummu Salamah, ya, memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya beliau termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Ya, bahkan beliau radhiyallahu taala anha ikut hijrah yang pertama ke negeri Habasyah bersama suaminya Abu Salamah. Ya, Abu Salamah. Maka sudah tentu beliau radhiyallahu taala anhu menyaksikan atau bahkan mengalami bagaimana kekejaman orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang beriman. Ya, penyiksaan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Ya, kemudian disebutkan pula bahwasanya Ummu Salamah adalah wanita pertama yang hijrah ke Madinah. Wanita pertama yang hijrah ke Madinah. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam di dalam surat Al-A'raf, di dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adalahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada." Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin, maka termasuk di dalamnya siapa? Ummu Salamah. Dan kaum Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka masuk kekal di dalamnya selama-lamanya. Lihat bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Termasuk di antaranya adalah siapa? Ummu Salamah. Allah janjikan bahwasanya mereka masuk ke dalam surga. Dan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua penekanan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan khalidina fiha, itu sudah cukup. Ya, khalidina fiha artinya apa? Masuk kekal di dalamnya. Tapi Allah tambahkan dengan abadan, kekal selama-lamanya. Maka ini janji Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang, ya bagi para sahabat yang mereka pertama-tama masuk Islam. Termasuk diantaranya adalah Ummu Salamah. Yaitu adalah beberapa keutamaan dari Ummu Salamah. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, ada kisah yang bisa diambil pelajaran dari Ummu Salamah yang berkaitan dengan bab yakin.
Apa itu? Itu adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah, anaknya. Bahwasanya Umar meriwayatkan dari uminya, ya, dari Ummi Salamah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza asaba ahadakum musibah, falyakul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Apabila salah seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka hendaknya dia mengatakan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Kemudian beliau mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah melakukan atau mengucapkan kalimat istirja, beliau berdoa, ya, Allahumma indaka ahtasibu musibati wabdilni khairan minha. Ya Allah, di sisimu aku mengharapkan pahala dari musibah yang menimpaku, dan aku memohon agar engkau menggantikannya dengan yang lebih baik. Maka kemudian Abu Salamah meninggal di dalam peperangan Badar. Kemudian Ummu Salamah ketika mendengar wafatnya suaminya tercinta, ya, maka dia teringat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka beliau mengucapkan kalimat istirja. Kemudian ketika pada sampai doa wa abdilhu khairan minha, beliau berpikir. Ketika dia mengucapkan, dia berpikir, siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Maka di dalam hatinya berkecamuk, dia mengucapkan atau tidak. Akhirnya kata Ummu Salamah, maka aku terus berusaha mengatakan. Kemudian dikatakanlah, ya wa abdilhu khairan minha. Maka setelah masa idahnya selesai, ya, maka datanglah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, bahkan orang yang paling baik di antara manusia yang ada, yaitu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarannya adalah bagaimana Ummu Salamah, ya, mengucapkan kalimat istirja, yang kalimat tersebut tidak mungkin keluar dari seorang hamba yang beriman, yang yakin akan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang menimpanya. Ya ikhwan, kita kalau kena musibah itu berat. Ya, berat. Orang ngomong, "Saya sabar, Ustaz." Ya, mungkin saya kalau kena musibah nanti saya sabar. Ya, di dalam pengucapan mungkin mudah. Akan tetapi praktiknya berat. Ya, praktiknya berat. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mereka itu ketika mendapatkan musibah, mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar hatinya ini legowo menerima musibah. Dengan itu dia bisa mengucapkan kalimat istirja dan dia bersabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, mereka mengatakan kalimat istirja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadun." Ya, merekalah orang-orang yang atas mereka salawat dari Tuhannya, dari Rabb-nya, dan juga rahmat dari Tuhannya. Dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Ya, maka ketika seorang mukmin
tertimpa musibah, seharusnya yang pertama kali dia lakukan adalah beriman, meyakini bahwasanya musibah tersebut terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia meyakini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk hidayah di dalam hatinya untuk bisa mengucapkan kalimat istirja, kemudian dia bersabar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah suatu musibah menimpa kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani maksudnya adalah karena ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang dia beriman, Allah akan berikan petunjuk di dalam hatinya. Maksudnya beriman dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap musibah yang menimpa dirinya, sehingga dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, ya, untuk mengucapkan kalimat istirja, kemudian dia bersabar. Ya, kemudian kata beliau bahwasanya Nabi SAW, kebiasaan beliau apabila keluar dari rumah, maka Nabi SAW mengucapkan zikir Bismillah. Aku memohon perlindungan dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, dan aku menyerahkan seluruh urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan manfaat di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian Nabi SAW bersabda atau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesatnya diriku atau dari disesatkannya diriku oleh orang lain. Kalau yang pertama tadi disesatkan dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, udhillah, itu maksudnya disesatkan oleh orang lain. Atau aku berlindung denganmu dari melakukan kesalahan terhadap diriku. Atau aku berlindung darimu dari sebab orang melakukan kesalahan karenaku. Atau aku berbuat zalim terhadap diriku, atau orang lain melakukan perbuatan zalim atas diriku, dan aku berlindung dari kebodohan atau orang lain yang menjadikan diriku bodoh. Ya, ini adalah kebiasaan Nabi SAW. Ketika beliau keluar rumah, maka beliau membaca zikir dan juga doa yang kita sebutkan tadi. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini, ya, bahwasanya anjuran yang kuat bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, tatkala dia keluar rumah untuk senantiasa membaca zikir dan doa ini. Kenapa? Yang pertama, karena ini adalah kebiasaan Nabi SAW. Kita tahu Nabi SAW adalah manusia yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan tetapi beliau membaca doa ini, doa berlindung dari menyesatkan dirinya atau disesatkan oleh orang lain, berlindung dari melakukan kesalahan terhadap dirinya atau membuat orang lain bersalah karena sebab dirinya. Ya. Padahal Nabi SAW orang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi beliau merutinkan ketika beliau hendak keluar rumah, beliau membaca zikir dan doa ini. Kemudian alasan yang kedua adalah kenapa ini sangat ditekankan untuk dibaca ketika keluar rumah? Karena kandungannya yang luar biasa.
ya di dalam doa ini. Ya, di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu urusan di luar itu bagaimana yang akan kita hadapi. Demikian juga kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang bisa menyesatkan dirinya, yang bisa membinasakan dirinya, yang bisa membuat dirinya tergelincir terhadap dosa dan perbuatan maksiat. Ya, maka ini adalah doa yang sangat dianjurkan untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin untuk diamalkan. Ya, karena ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga kandungan zikir dan doa yang sangat luar biasa. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.